Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Baik ya. Oke. General reading. Ini general reading ya, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang akan tiba-tiba terjadi sebentar lagi, ya kan? Kita lihat prediksi dalam waktu dekat, sebentar lagi, apa yang akan tiba-tiba terjadi. Oke? Terima kasih. Tada! Wah, wah, wah. Akan ada kebahagiaan. Gitu guys. Siapa bilang kita nggak bisa bahagia? Wah, bisa lah, masa enggak? Ya, kamu akan berbahagia, kamu akan bersuka cita. Mungkin ada kabar bahagia sebentar lagi ya. Ini ada kabar bahagia nanti mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang terdekat. Bisa juga sih orang-orang yang udah berlalu, karena ini orang-orangnya udah kenal sama kamu. Ini orang-orangnya sudah tandai siapa kamu. Ada yang sudah tandai siapa dirimu. Ya mungkin kamu orang baik, kamu pantas diingat, pantas dicari, ya kan? Begitu. Terus ini ya, ada yang lagi tertarik bingit ya, ada yang lagi tertarik banget sama kamu. Entah kamu sadar ndak sadar gitu ya. Ada yang tertarik banget sama kamu kak, ya guys. Bisa cowok, bisa cewek, bisa cowok, bisa pria, bisa wanita. Ini ada tertarik ngelihat kamu ya. Atau gini sih, aku ngerasanya ya lihat aja dalam waktu dekat ya. Terutama beberapa hari lagi. Kalau beberapa hari lagi kamu percaya diri, kalau beberapa hari lagi kamu kayak ngerasa yakin sama dirimu sendiri bahwa kamu berharga, kamu berkualitas, ya itu tanda-tanda bahwa ya orang-orang memandang kamu kan, orang-orang tertarik sama kamu. Ngerti gak sih? Bahasanya gimana ya? Kayak gini loh. Kalau aura kita kayak bahagia gitu, percaya diri, mencintai diri sendiri ya. Pede, percaya diri sama diri kita sendiri ya. Di situ kayak ada tanda bahwa kamu itu disuka, kamu itu dicinta, kamu tuh disayang oleh seseorang atau berapa orang. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau ada beberapa hari lagi dalam waktu dekat ini kayak aku kayak seneng loh, kayak aku tuh dicintai, aku disayangi. Ya memang benar, itu valid ya. Itu ada jawaban dari semesta. Jadi berbahagialah, oke? Oke, sebentar lagi ada jalan menuju keberhasilan. Ada jalan sebentar lagi menuju kemenangan, kesuksesan. Ya, siapa tahu ya kan, kamulah pemenang di hati dia, kamulah pemenang di hati mereka. Atau kamu memenangkan dirimu, kamu jadi pemenang ya minimal untuk dirimu sendiri. Kamu bisa menaklukkan dirimu, kamu bisa menaklukkan hidup ini, duar ya. Luar biasa bingit ya kan. Oke guys, minum dulu guys yang aus ya. Oke langsung aja, ini dikatakan ini dikatakan satu persatu orang-orang yang sudah berlalu akan menyapa kamu karena mereka sudah tidak kuat melihat berkilaunya cahaya di dalam dirimu. Wah, duar-duar bingit ya. Luar biasa banget gitu. Jadi dikatakan satu persatu orang-orang yang udah berlalu itu akan menyapa kamu
ya. Entah teman lama, kawan lama, orang lama, masa lalu yang udah berlalu, pernah ada urusan relasi atau ada koneksi atau apalah ya. Itu mau menyapa kamu bentar lagi. Ada mau say hello, apa kabar, mau nanya kabarmu lah, mau menyapa, mau sapa dirimu gitu. Hai Dora, hai Suneo. Kamu apa kabar? Masih hidup? Ya masih lah, kita masih hidup ya. Amin ya. Yalah, itu bercanda. Jadi ya ada bentar lagi orang-orang udah berlalu itu mau sapa kamu karena mereka udah nggak kuat sih. Orang-orang itu nggak kuat lagi, nggak tahan lagi melihat berkilaunya cahaya di dalam dirimu ya. Jadi ada seperti udah silau gitu ya, silau men gitu ya, silau banget. Lihat kamu makin kesini makin bercahaya gitu ya, punya aura bagus, kamu sangat spiritual. Kamu spiritual dan luar biasa gitulah. Jadi kan ada mau sapa kamu ya. Terus jadilah orang yang penyayang. Jangan sampai berkata-kata buruk ke orang-orang yang menyakitimu, karena itu bisa jadi kenyataan. Kasihan mereka ya. Tuh. Jadi maksudnya dalam waktu dekat ini ya, jadilah orang yang penyayang, jadilah orang yang penuh cinta, pemaaf, mengampuni, begitu ya. Jadi jangan sampai berkata-kata buruk sama orang-orang yang menyakitimu. Misalnya kayak, aku kesel loh sama Dora, aku kesel sama Suneo, aku kesel sama dia, sama temen, sama saudara atau siapa. Jangan sampai ya kamu keluarkan kata-kata buruk. Jangan sampai ngomong negatif, jangan sampai ngata-katain ya. Pokoknya jangan sampai ngatain orang gitu. Nanti dia akan begini, dia akan begitu. Soalnya apa ya? Omonganmu, ucapanmu itu bisa jadi kenyataan. Jadi kasihanlah mereka ya, kasihan. Jadi kayak doakan yang terbaik saja ya. Doakan yang terbaik. Kalau kamu berkata-kata baik, mendoakan yang baik ya, itu yang baik itu akan datang lagi ke kamu, yang baik itu akan menghampirimu ya kan gitu. Ngerti lah, masa enggak ya. Terus seseorang mulai merenung dan menyadari bahwa pola pikirmu benar dan caramu memandang hidup ini sangat luar biasa ya. Jadi guys, ada seseorang mulai merenung, menyadari ya. Ya juga ya, pola pikirmu itu benar, mindsetmu luar biasa, cara pandangmu menghadapi hidup ini, wah luar biasa banget gitu. Mungkin ada ya yang ngerasa, ya juga ya, jiwamu itu dewasa, kamu bijaksana, kamu spiritual dan itu berkah. Caramu memandang hidup ini, caramu menjalani hidup ini itu kayak luar biasa ya. Kamu bisa sih jadi contoh, jadi panutan, ya, karena kamu tenang, damai, kamu tidak bertingkah, tidak drama, kamu tidak banyak mengeluh, atau apa ya, kamu fokus sama dirimu, nggak ngurusin orang gitu ya. Terus sebentar lagi kepala dan telingamu akan terasa aneh, karena ada yang memikirkan kamu dan ada yang membicarakan kamu di sana ya. Ini berapa dari kita ya. Jadi adalah tanda-tanda kayak bentar lagi kepalamu, telingamu bisa aneh gitu ya. Maksudnya terasa aneh. Misalnya apa ya? Dalam waktu dekat ini kenapa ya kepala aku? Panas lah, gatel lah, pusing lah, apalah gitu ya. Atau kenapa ini ya telinga aku kayak panas, telinga aku gatel atau apa. Pokoknya nanti ada kepala sama telinga kita tuh ngerasa aneh. Karena itu kayak tanda-tanda sih. Ada yang memikirkan kamu, ada juga yang ngebahas-bahas kamu di sana. Ada yang bicarakan kamu di sana. Tapi ya sudahlah. Sudah guys, sudah ya. Urusan mereka lah. Kamu urus dirimu, ya kan? Tuh. Karena gimana ya? Orang yang ngurusin hidup kita, orang yang bahas-bahas kita, orang yang kayak ngomongin kita terus, itu akan tertinggal terus. Jadi fokuslah ke depan ya. Oke, kemudian mungkin kamu bukan yang terbaik,
Tapi perjalanan hidupmu saat ini sangat unik. Makanya banyak yang kepo sama kamu dalam waktu dekat ini, ya. Jadi begitu, guys, ya. Mungkin kamu bukan yang terbaik, ya. Iyalah, iyalah, aku bukan terbaik. Aku juga, say. Aku bukan yang terbaik. Tapi perjalanan hidup kita saat ini itu unik, ya. Perjalanan spiritual itu, ya, perjalanan hidup kita saat ini ya, itu unik sih dipandang orang-orang. Makanya banyak kan yang kepo sama kita sekarang, banyak yang penasaran sama kamu sekarang, Kak. Banyak yang mau cari tahu tentang dirimu. Apa iya benar jalan hidupmu? Apa iya benar jalan spiritualmu itu? Wah, ada yang bertanya-tanya, ya. Ada yang bertanya-tanya. Karena gimana ya, kamu kok makin kesini makin bercahaya, kamu kok makin luar biasa gitu, auramu bagus. Terus kayak orang-orang tertarik, kepo sama kamu gitu. Berarti kamu kan luar biasa gitu ya. Terus saat kamu sudah mulai ikhlaskan kebaikanmu dan mulai bodoh amat dengan yang lainnya, maka sejak saat inilah ada yang merindukan kamu. Wah, cie bingit ya, cie. Kayak gitu. Jadi kalau kamu udah mulai ikhlas atau udah ikhlas gitu ya sama kebaikanmu, pengorbananmu, perjuanganmu udah diikhlasin ya. Terus mulai bodo amat aja lah dengan semuanya ya. Ada orang mau ingat sama saya terserah, nggak ingat juga nggak apa-apa. Ya udah sejak saat inilah kayak ada yang merindukan kamu ya. Jadi energi itu bekerja, energi itu tidak bohong. Energi itu tidak bohong sih. Karena kerasa aja. Coba kamu ikhlas dan bodo amat gitu ya, akhirnya energimu kan menjauh. Terus energimu kayak apa ya, ya seperti membuat orang-orang jadi mau mengejar kamu. Energimu itu jadi kayak buat orang penasaran, buat orang mau cari kamu, mau kejar kamu itu. Jadi kangen ya, rindu sama kamu. Itu tanda-tandanya begitu ya. Jadi kalau kamu menjauh gitu kan ada kayak energi seorang, energi orang-orang bekerja. Jadi kayak rindu, takut lah kehilangan kamu gitu ya. Itu ada. Terus kamu akan membuat keputusan besar untuk menghapus orang-orang yang memberikan dampak buruk di hidupmu. Ya, nih coba dicatat. Ada berapa di antara kita? Wah. Kamu akan membuat keputusan besar untuk menghapus orang-orang yang udah berdampak buruk lah di hidupmu. Ya, hapuslah nomor si ini, hapus kontak si ini si itu, hapus akun si ini si itu, atau apa, unfriend, unfollow, block, atau hide ya, sembunyikan semua postingannya. Gak usah lihat postingannya, gak usah lihat yang diupload dia, diupload mereka. Wah, udahlah, kamu akan buat keputusan besar untuk menghapus orang-orang itu, menghapus apapun lah tentang mereka, ya. Ya kalau toksik, kalau beracun buat apa, ya kan? Terus orang-orang memang nggak punya tanggung jawab untuk jaga perasaanmu, tapi orang-orang bertanggung jawab atas karmanya masing-masing, ya kan? Jadi kayak gitu. Kamu kalau kecewa, kalau sakit hati, baper, atau marah atau gimana ya kamu harus tahu orang-orang itu nggak punya tanggung jawab untuk jaga perasaanmu ya. Orang-orang di luar sana itu ya nggak bisa kan menjaga perasaanmu, atau belum tentu menjaga perasaanmu, karena nggak punya tanggung jawab juga untuk jaga perasaanmu ya. Karena kan kamu itu kecewa karena kamu berharap, kamu tuh baper karena kamu menyerahkan hatimu seluruhnya gitu. Jadi ya orang-orang gak bertanggung jawab atas perasaanmu. Ya kamu yang jaga perasaanmu. Jangan mudah terluka, jangan mudah kecewa ya. Jangan mudah ngasih hati gitu. Tapi ingatlah, orang-orang itu bertanggung jawab atas karma masing-masing ya. Setiap orang, setiap manusia, mau itu menyakitimu lah, pernah melukai kamu lah, itu bertanggung jawab atas karma masing-masing.
Jadi kalau orang yang pernah jahat ya udah, ada kok karma dia. Kalau orang yang menyakitimu, melukaimu, itu ada karma dia. Itu urusan dia sama Tuhan ya. Tabur tuainya dia, yang dia tabur itu akan dia tuai. Ya, setiap orang bertanggung jawab atas tabur tuainya atau karma dia. Ya, karmanya dia. Oke? Oke. Lanjut guys. Terima kasih. Cara. Wah. Dalam waktu dekat. Wah, ini bagus banget ya. Ada orang-orang akan mulai hargai kamu. Ada orang-orang akan mulai menghormati kamu ya. Ini mulai dari keluarga, orang-orang terdekat, bahkan yang udah berlalu, itu akan menghargai kamu. Seperti yang aku bilang tadi ya. Ya karena mulai melihat aja, kamu tuh punya value, kamu punya nilai, kamu punya kualitas. Jadi kayak, ya kamu harus dihargai, harus dihormati gitu ya. Terus aku ngerasa mungkin kamu melihat seseorang atau beberapa orang seperti baik-baik aja hidupnya. Ternyata banyak juga masalahnya ya. Mungkin ada kalian yang bertanya-tanya, bertanya-tanya, wah mereka kayaknya anteng-anteng aja ya, adem-adem aja. Kayaknya mereka bahagia, wah kok bisa ya, padahal mereka nyakitin saya, mereka lukai perasaan saya. Kok nggak adil ya gitu. Wah, adil itu relatif ya. Sebenarnya adil itu ya biarkan Tuhan yang berkehendak soal itu ya. Biarkan yang Maha Kuasa yang menunjukkan keadilan, karena keadilan sesungguhnya itu dari Tuhan, dari semesta. Ada waktunya gitu. Ada waktunya satu persatu akan terungkap. Mungkin karena kamu belum tahu aja, kamu belum tahu semuanya. Ya kalau nanti udah tiba waktunya, kamu akan tahu semuanya. Akan tahu bahwa ternyata seseorang pelan-pelan menjalani karmanya. Ternyata seseorang pelan-pelan menjalani ya banyak masalah di hidupnya. Itu karma untuk dia ya. Jadi kamu akan tahu, oh iya juga ya. Saya kira teman saya ini bahagia. Saya kira teman saya atau siapa ini ya, mereka kayaknya hidupnya baik-baik aja, tapi ngeri juga ya masalahnya gitu. Kamu akan tahu semuanya tuh. Oke? Kemudian apa ya? Ini ada keberuntungan ya. Bagus juga nih. Ada hoki ya. Atau keberuntungan untuk kamu. Terutama kalian ya yang sudah menabur baik-baik, menabur yang positif-positif. Ya semesta itu adil, Tuhan itu adil kok. Ada saatnya sebentar lagi kamu menuai. Kamu akan dapat rezeki bisa, kamu akan dapat hal-hal yang bikin bahagia. Itu karena perbuatan-perbuatan baikmu di masa lalu ya. Mungkin kamu udah baik ya selama ini, kamu udah baik banget selama ini di masa lalu. Meski udah berlalu, tapi kan Tuhan lihat kebaikanmu, malaikat catat kebaikanmu. Jadi ya sekarang kamu mendapatkan tabur tuai itu ya. Dalam waktu dekat ada seperti itu. Oke. Terus sebentar lagi kamu akan lihat mana orang yang benar-benar tulus, mana yang tidak ya. Contohnya, kalau kamu senang, terus orang lihat kamu senang, berarti tulus dong. Kalau kamu bahagia, terus ada yang lihat kamu, dia bahagia juga, ya dia tulus. Tapi kalau kamunya senang, dia nggak senang, berarti dia nggak tulus. Berarti dia ada penyakit hati seperti iri, dengki, cemburu sama hidupmu ya. Jadi kalau kamu misalnya dalam waktu dekat bahagia, ternyata dia atau mereka tidak bahagia lihat kamu, tidak bahagia lihat kamu bahagia, ya udah itu nggak tulus. Itu ada iri dengki di dalamnya ya kan tuh. Tapi sudahlah ya. Makan dulu guys, minum dulu. Tetaplah jadi orang baik ya. Ya meskipun bijak ya, mulai bijak sih, membatasi diri,
menseleksi orang-orang yang positif, yang toksik gitu ya. Tapi tetap jadi orang baik saja ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas perbuatan buruk dengan yang buruk ya. Tetap jadi orang yang baik, penyayang, pemaaf, mengampuni, mengasihi ya. Cuma memang terkadang membatasi diri nggak apa-apa ya, sebagai bentuk kebijaksanaanmu menghadapi hidup ini. Misalnya kamu mau maafin orang itu bagus ya, tapi mau jaga jarak sama orangnya itu juga nggak apa-apa ya. Misalnya kayak aku maafin dia, aku maafin mereka, tapi ya udah cukup lah, mungkin jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu gimana gitu, karena ya udah, kita punya batasan. Kita harus membatasi diri ya, untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin bisa menyakiti lagi ya. Tuh, ngerti kan? Ngertilah, masa tidak ya. Terus dalam waktu dekat ini ada yang cinta banget loh sama kamu, atau kamu sadar ndak sadar gitu ya, ada yang sayang banget sama kamu kak, ada yang cinta banget ini sama kamu. Ini energinya melo-melo gemoy gitu ya. Energinya galau sih. Siapa ini ya? Coba lihat nanti ya. Nanti di akhir kan ada kode-kodenya ya. Huruf, bulan, apalagi zodiak, daerah. Wah, ada nih sayang banget loh sama kamu. Entah dia baper sama rasa bersalahnya ya, ada rasa bersalah ya sama kamu, terus dia ternyata mencintaimu, ternyata dia makin sayang sama kamu, atau apa ya, kayak dia tuh baper sih ya. Kamu akan lihat gitu sebentar lagi ini terjadi ya, seorang akan menunjukkan betapa dia suka, betapa dia cinta, betapa dia sayang sama kamu ya. Tuh, oke, cara langsung aja guys. Ini dikatakan setiap kekecewaan akan menempa kamu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, ya kan? Jadi jangan sedih ya kalau kecewa ya, karena setiap kekecewaan itu akan menempa kamu jadi orang yang lebih kuat lagi gitu ya. Terus orang-orang yang kaget melihat perubahan positif kamu, memang mereka hanya diam, tapi di dalam ada rasa iri dengki yang dipendam ya. Tuh, jadi orang-orang sebenarnya kaget ya melihat perubahan positif kamu jadi lebih positif, kamu jadi lebih spiritual atau apa. Mungkin mereka responnya memang diam gitu ya, respon mereka diam. Cuma apa ya, walaupun mereka diam, ada loh di dalamnya itu rasa iri, rasa dengki yang dipendam sama kamu ya. Misalnya ada yang gak terima kamu berubah, ada yang gak rela kamu berubah, ada yang gak ikhlas kamu udah lebih baik gitu. Tapi sudahlah, itu urusan dia ya, itu kan penyakit hatinya gitu ya. Itulah penyakit hati, atau istilahnya ya, orang yang iri, dengki, cemburuan, itu urusan dia lah, urusan mereka ya. Kamu urus dirimu, perbaiki dirimu ya. Tuh, kemudian kamu akan sadar bahwa salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah menjaga kesehatanmu saat ini ya. Jadi kamu akan sadar. Yuk sadar, yuk. Sadarlah guys. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah jaga kesehatan ya. Tuh. Terus dalam waktu dekat kamu akan pergi meninggalkan orang-orang, pertemanan, pergaulan yang menguras energimu selama ini ya. Jadi bentar lagi nih kamu akan meninggalkan orang-orang lah, pergaulan lah, pertemanan lah yang menguras energimu selama ini. Misalnya, aku kalau ketemu Dora ya, aku kalau lihat Suneo, rasanya capek energiku berteman sama si ini, menghadapi saudara yang ini, menghadapi keluarga yang begini begitu ya. Kamu akan meninggalkan sih, atau jaga jarak ya dengan orang-orang seperti itu. Oke? Terus
Kamu akan berhenti mencari tahu orang-orang yang menyakitimu, dan kamu tidak akan terpengaruh lagi dengan kehidupan orang lain. Ya, jadi dalam waktu dekat kamu akan berhenti, stop mencari tahu, stop kepo sama orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang kayak menyakitimu. Misalnya apa ya? Udahlah, aku nggak mau tahu sih tentang Dora, tentang Suneo. Aku nggak mau tahu tentang Sergio atau apa ya. Jadi kayak ya udah, kamu kayak orang yang ya ngurus diri sendiri aja, nggak usah ngurusin orang, nggak mau terlalu kepo. Kalaupun tahu tentang kabarnya, kalaupun tahu kabar mereka, itu lebih kayak ya udah gitu. Terus kamu tidak akan terpengaruh dengan kehidupan orang lain. Misalnya si ini udah begini loh, si ini udah begitu, si Dora, Suneo udah begini begono. Wah, ya udah, kalau hidup aku ya hidup aku, hidup mereka ya hidup mereka. Jadi kamu tidak terpengaruh, tidak ke distract ya dengan orang-orang, dengan kehidupan orang-orang. Karena kita punya fase hidup yang berbeda-beda ya. Tuh. Terus orang-orang yang pernah menertawakan kamu, mereka akan mulai panas dan gelisah melihat kamu bisa bahagia ya. Dalam waktu dekat orang-orang yang pernah tertawa, ada orang pernah meremehkan kita, ini akan mulai panas ya. Mereka akan mulai gelisah karena kamu bisa bahagia. Wah, 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 wah. Oke, cara langsung ya guys. Ada huruf I, S, R, M, G, F, D, T, B, V, C, E, C, N, O, A, H, L, W, P. Ya kan? Terus ada Oktober, Maret, Februari, Mei, Desember, Januari, November, Juli. Oke. Ada Pisces, Cancer, Libra, Virgo, Gemini, Taurus, Leo, dan Aries ya. Oke. Makassar, Bandung, Banyuwangi, Surabaya, Kalimantan, Palembang, Jakarta, Sidoarjo, Pasuruan, Papua, China, Aceh, Jogja, Kebumen, Wonosobo, Solo, Eropa, Padang, Depok, Malang, Serang, Cianjur, Garut, Indramayu, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Purwokerto, Salatiga, dan Madura. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.